Have you ever had one of those days when nothing really goes your way? Then you see it wasn't meant to. You get a new. Yeah. Everybody has sleepless nights, lost in the worry, will it work out alright? Feels like I'm going crazy, stressed out, praying. Yeah, yeah. I know it's not a lot, no it's not a lot. I give you all I got, give you all I got. I know it's true, I can count on you. I don't know the way, but you got this. Give me the faith that you got this. Even today, you got this. I know that I know that I know that you got this. Caught up in the same mistakes. You catch my fall when I fall on my face. I'm learning slowly, God, you show me. Yeah, yeah. There's a better way, there's a better way. I give you everything, give you everything. I know it's true, I can count on you. I don't know the way, but you got this. Give me the faith that you got this. Even today, you got this. I know that I know that I know that you got this. Yeah, you got this. Give me the faith that you got this. Even today, you got this. I know that I know that I know that you got this. Breathe in, breathe out. Feels good. Just shout it out, shout it out. Breathe in, breathe out. Feels good. Just shout it out, shout it out. I don't know the way, but you got this. Give me the faith that you got this. Even today, you got this. I know that I know that I know that you got this. Yeah, you got this. Give me the faith that you got this. Even today, you got this. I know that I know that I know that you got this. Give me the faith. I know that I know that I know that you got this. Yeah, you got this. Got this. I know that I know that I know that you got this. Haleluya, shalom. Semua yang di tempat ini, baik nanti yang di rumah, katakan shalom. Gak kerasa saudara ya, tinggal beberapa minggu lagi kita sudah berjalan, saudara, melewati tahun 2021. Saya percaya kita sampai ada saat ini, kita ada seperti ada saat ini, saudara. Itu ada peranan kita semua di tempat ini. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa setia, Saudara bisa melayani. Saudara mungkin tahun ini melewati banyak, ya ada yang kita penuh dengan air mata mungkin saudara ya, banyak kehilangan. Tapi kita sadari saudara, kita tetap bisa survive, kita kuat. Saat ini saya percaya itu semua peran saudara-saudara kita juga ada. Doa dari saudara-saudara kita juga ada. Amin. Kita mau saudara, saya mau kita rindu untuk kita berikan tepuk tangan untuk sebelah-sebelah kita. Untuk teman-teman kita. Untuk semua yang sedang melayani tempat ini. Yuk lebih lagi saudara, mari semangat. Oh terima kasih. Sekarang kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sambil sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih lagi saudara. Lebih lagi bagi dia. Haleluya.
Sehingga kita tetap bisa bersinar, amin. Untuk kita melangkah lebih lagi di dalam Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama kita tepuk tangan bagi dia. Yo. Come on, buat Tuhan. Biarlah kita tetap bersinar bersama dengan dia. Kita percaya bersama dengan dia. Woo. Yuk sama-sama kita katakan pujian ini, saudara. Dia yang berfirman, dia Tuhan yang berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kita percaya kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat ajaib perbuatan-Mu. Serukan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan yang berfirman, sama-sama, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Angkat tanganmu, kuasanya yang menjadikan hidup. Yes, oh. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, mari gereja Tuhan bersinar. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Bersinar, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Mari serukan Dia hebat, serukan ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi bersinar, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Mari gereja Tuhan saksikan betapa dahsyatnya kuasa-Nya. Saksikan dahsyat kuasa perbuatan-Mu. Yesus Tuhan seperti cahaya fajar yang bertambah hidupku. Ya. Mari kita tetap terus tegak, kita melangkah di dalam Dia, terus segar hidupku. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Dia, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku di dalamku. Semakin kuat dan tegar, perbuatan terus segar hidupku dalam-Mu. Tegak bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Bersama-sama serukan kepada Dia. Serukan
serukan hebat ajaib perbuatanmu. Bersinar, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Saksikan kuasa kemenangan-Mu. Bersinar, bersinar, Yesus Tuhan. bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Serukan hebat ajaib perbuatan-Mu. Oh, bersinar, bersinar terang. Oh, mari sama-sama sudah kita saksikan betapa Tuhan kita dahsyat, ya hebat. Oh, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Mari sorak-sorai lagi dia katakan, wuh. Para engkau yang berkemenangan katakan sekali lagi, haleluya. Wuh. Tuhan kita hebat dan luar biasa, amin. Ya sama sekali kita memuji Dia, haleluya, Allah yang besar. Wuh. Yeay. Mari lebih lagi kita boleh memuji Dia. Dialah di akhir tahun-tahun ini tidak tinggi mugi ini, saudara. Kita merayakan betapa Allah kita dahsyat. Oh. Mari segera hatimu katakan kepada Dia. Ambil Tuhan dalamnya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi, tinggi cakrawala, lebih tinggi Kuasa-Mu. amin. Roh Kudus Kau Menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, berkuasa dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan haleluya. Mari sama-sama ekspresikan pujian katakan dalamnya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu Menebus hidupku. Kita percaya tinggi kuasanya, tinggi cakrawala. melebihi tinggi apapun juga, saudara. Kuasa-Mu. Amin. Roh Kudus menuntun hidupku. Maka kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita kepada Dia, katakan kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja, Dia Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja, segala raja, segala raja. Mari kita bersama saudara, kita tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Hey. Mari dikatakan, Engkaulah Raja atas segalanya. Mari lebih lagi, Engkau Tuhan, Engkau
segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa memerintah. Mari Tuhan, biarlah Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah Kau berkuasa di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Hanya Engkau lah. Oh, sekali lagi kemuliaannya. Kemuliaan-Mu ya Bapa memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau lah Raja segala raja. Oh, kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Hanya Engkau lah. Sebut namanya, hanya Dia. Hanya Engkau lah Raja. Yesus Tuhan, hanya Engkau lah. Hanya Engkau lah Raja, segala raja, segala raja. Mari sudah 1 menit kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita mulai lalui saudara hari-hari dengan kemenangan daripada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita percaya di dalam Tuhan kita tampil dari pemenang. Amin, saudara. Saya percaya saudara susah payah, saudara mungkin menjalani hidup ini. Saudara ada sukacita Tuhan yang lebih yang akan menggantikannya. Amin, saudara. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dia Allah yang senantiasa menyatakan janjinya bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Kita sembah Dia. Bila kita berikan segalanya hanya bagi Dia. Allah yang ajaib. Yes. Sama-sama jemaat Tuhan, kita sambil bangkit berdiri saudara. Hosana, 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 Hosana. Mari yang terbaik bagi
Raja kita. To the highest, to the greatest, to the one. You are holy, you are holy, you are worthy, you are mighty. You are my strength. Yes, God, you are my joy. You are my strength. Oh, you are holy. You are holy. You are worthy. You are mighty. You are my strength. You are, oh, you're the one. Hallelujah. Oh, la 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 ya shanta la la la. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kudala batakana nama Yesanto. Mari umat Tuhan angkat hatimu sembah Dia. Dia Allah yang sumber segalanya bagi kita. Hosanna to the highest, to the greatest. Hosanna to the one. Hosanna. Hosanna to the highest, to the greatest. Hosanna to the one. Sekali lagi saudara, mari angkat kedua tangan kita bagi Dia. Hosanna bagi Dia. Hosanna to the highest, to the greatest. Oh, Hosanna to the one. Sekali lagi, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna to the highest, to the greatest. Oh, Hosanna to the one. Oh, you are holy, you are. Kami angkat tangan kami bagimu Tuhan. You are holy, you are holy, you are mighty. Yes, Jesus, you are my strength, you are my joy.
You're the one. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Katakan you are holy. You are worthy. You are mighty. You are my strength. You are my joy. You're the one. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini ya Tuhan. Buat penyertaan-Mu ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Buat kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bangga punya Tuhan yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat sepanjang tahun ini ya Bapak. Apapun yang kami alami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah habis kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Ketika kami bangun pagi ya Tuhan, kami tetap bisa merasakan kasih-Mu begitu besar atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Di tahun ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan di tahun yang akan datang ya Bapak, khusus di akhir tahun ini ya Bapak. Kami akan lihat penyertaan-Mu terus Kau nyatakan ya Tuhan. Kebaikan terus Kau nyatakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Biar Kau menyatakan isi hati-Mu tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Para murid Tuhan, sambil katakan haleluya. Silakan duduk para murid Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Apa kabarnya? Luar biasa, wow. Saya sangat berkati sekali pujian penyembahan tadi begitu luar biasa, amin para murid Tuhan. Udah lama ya saya khotbah nggak lihat orang sebanyak ini. Kayaknya ini lumayan banyak nih. Dan saya percaya tahun depan pasti kita akan bisa normal lagi, amin para murid Tuhan. Ya, boleh kasih tos virtual gitu ya. Karena kirinya gitu, tos gitu, semangat kamu luar biasa. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan bagikan judul khotbah saya adalah perjalanan iman. Waduh. Kita pasti tahu yang namanya perjalanan, betul? Kita semua senang untuk pergi ke suatu tempat di mana kita mau datangi tempat itu. Dan dalam keadaan kita menuju tempat itu, itulah disebut dengan perjalanan. Banyak sekali kita mengalami banyak hal, betul? Saya ingat dulu waktu saya touring ke Pangandaran, saya jatuh dari motor, pernah saudara, di kota Banjar, saya ingat banget saudara. Terus waktu saya touring ke Purwakarta, dari Bandung Purwakarta mau ke Kerawang, di Purwakarta ban saya kempes, pernah saudara. Bocor saudara, itu ada baut gede banget masuk ke ban. Waduh, banyak yang saya alami saudara. Tapi itu menjadi sebuah kisah, amin para murid Tuhan. Itu menjadi sebuah kisah yang tidak pernah terlupakan. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita para murid Tuhan. Tuhan membawa kita kepada sebuah perjalanan. Itu yang dinamakan dengan perjalanan iman. Amin para murid Tuhan. Setiap pribadi kita sudah Tuhan tentukan dalam suatu perjalanan. Saudara dan saya, kita memiliki sebuah perjalanan yang berbeda. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, itulah perjalanan iman. Amin. Di tahun 2021 ini kita banyak sekali mengalami banyak hal. Hal-hal yang membuat kita kaget, itu terjadi para murid Tuhan. Kita kehilangan orang kita kasih, banyak sekali kita alami. Tapi Tuhan katakan itulah bagian dari sebuah perjalanan iman. Amin. Gereja ini pun mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hari ini itulah sebuah dari perjalanan iman. Dan Tuhan akan membawa kita
kepada sesuatu yang baru. Di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang besar dalam setiap hidup kita. Amin para murid Tuhan. Saya undang para murid Tuhan untuk baca di Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya sangat diberkati sekali waktu saya renungkan di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca Bapak Ibu Saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Amin para murid Tuhan. Saya waktu renungkan ini di Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita semua adalah orang-orang percaya, amin. Kita semua sudah Tuhan selamatkan. Dari kehidupan yang membawa kita kepada kematian, menjadi kehidupan yang membawa kita pada kehidupan yang kekal, amin. Bayangkan waktu kita belum kenal Yesus, bagaimana kehidupan kita para murid Tuhan. Kita mengalami banyak hal tidak baik. Tapi Tuhan bawa kita untuk mengenal Dia. Itulah sebut dengan kasih karunia keselamatan, amin. Tapi kalau para murid Tuhan baca di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Amin para murid Tuhan. Sebuah perjalanan iman itu Tuhan memimpin kita dari iman dan memimpin kita kepada iman. Amin para murid Tuhan. Itulah perjalanan yang Tuhan bawa buat setiap hidup kita para murid Tuhan. Tuhan tidak berhenti sampai kita diselamatkan, tapi Tuhan ingin membawa kita kepada sebuah perjalanan dari iman kepada iman. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki pengalaman bersama Tuhan. Amin para murid Tuhan. Hubungan saya dengan anak saya dekat, kenapa? Karena saya punya banyak pengalaman sama anak saya. Waktu dia pertama saya OO-nya beliin sepeda warna merah, saya temenin naik sepeda. Pertama saya pegang, saudara, wah rodanya kan dilepas ya lama-lama ya. Saya pegang, dia jalan, wah lama-lama saya lepas, masuk ke selokan para murid Tuhan. Itu anak umur 3 tahun masuk ke selokan. Gara-gara saya lepasin tuh, dia naik sepeda sendiri. Tuh. Tapi itu jadi pengalaman. Dan Sian cerita ngomong sama saya, Pi waktu itu kan saya baru beliin dia sepeda lagi para murid Tuhan. Jadi sepedanya itu lebih gede ukurannya kayak BMX. Karena badannya tuh membesar cepet gitu ya. Jadi kayak selama-lama ini badannya udah segini saya sekarang ya. Padahal umurnya masih 5 tahun, betul gak? Itu pertumbuhan cepat saya beliin sepeda BMX, bannya lebih gede. Wah. Waktu pertama kali naik sepeda dia bilang, Pi nanti Sian mah gak takut ya. Mau naik sepeda yang baru, kenapa Sian? Ini kan lebih gede loh bannya. Enggak. Nanti kan kalau Sian jatuh ada papi yang nolongin. Waduh. Saya kaget para murid Tuhan ya. Ternyata pengalaman bersama Tuhan itu melebihi kekuatan dari masalah besar yang kita hadapi. Amin para murid Tuhan. Saudara, saya percaya para murid Tuhan kita semua kita punya pengalaman bersama Tuhan. Amin. Itulah bagian dari perjalanan iman. Ayo jangan menyerah. Meskipun ini tahun yang berat, tahun 2002, kita akan punya lagi pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Perjalanan bukan perjalanan yang biasa, tapi Tuhan akan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman baru. Termasuk gereja ini, saya percaya gereja ini akan besar para murid Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan pakai sesuatu yang baru dalam setiap anak-anaknya. Amin para murid Tuhan. Jadi Tuhan tidak berhenti sampai kita diselamatkan aja. Tapi Tuhan ingin membawa kita kepada sebuah pengalaman, perjalanan iman. Perjalanan yang berasal dari iman menuju iman. Amin para murid Tuhan, itu yang Tuhan mau, amin. Jadi tetap berfokus, bukan pada apa yang sudah terjadi. Tapi kita berfokus pada apa yang akan datang. Kita harus berfokus pada masa depan. Karena sisa hidup kita itu ada di mana? Di masa depan. Amin para murid Tuhan. Sisa hidup kita bukan ada di 2 tahun lalu, tahun 2021, tapi sisa hidup kita itu ada di masa depan. Dan Tuhan itu hanya bekerja untuk masa depan. Amin para murid Tuhan. Mari sama-sama kita percaya waktu kita berfokus pada masa depan, Tuhan akan membawa kita kepada janji-janjinya yang baru. Amin para murid Tuhan. Paulus mengatakan di Filipi 3 ayat 13, ayat 13 dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Amin. Aku berlari, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Itu yang Tuhan mau saat ini para murid Tuhan. Di akhir tahun ini kita sudah masuki minggu ketiga bulan Desember. Kurang lebih di bawah 10 hari lagi kita akan memasuki tahun 2022. Amin. Dan saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan Tuhan sertai. Bahkan Tuhan akan bawa kepada janji-janji yang baru. Amin para murid Tuhan. Mari semangat kita renungkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Dan kalau kita berbicara tentang perjalanan iman, Tuhan ingatkan saya kepada seorang tokoh di Alkitab yang kita semua tahu. Amin. Dia disebut Bapak orang percaya. Siapa namanya? Abraham. Wah, Abraham tuh luar biasa loh. Saya waktu renungkan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Di situ diceritakan pertama kali Tuhan ngobrol sama Abraham. Dan waktu saya renungkan saya dapat beberapa poin yang harus kita lakukan waktu kita mengalami perjalanan iman. Amin para murid Tuhan. Saya undang untuk buka di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, atau yang pertama boleh dibuka Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi kita sama-sama perlahan kita akan sama-sama belajar dari Bapak rohani kita, Bapak Abraham yang luar biasa. Amin. Kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin para murid Tuhan. Perjalanan kerohanian kita itu diibaratkan seperti sebuah perjalanan iman, betul? Waktu Tuhan ngomong sama Abraham, janjinya itu udah jadi dan nyata belum para murid Tuhan? Belum kan? Tuhan katakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan bawa kepada Abraham sebuah pengalaman yang pertama. Dia ketemu Tuhan. Sama seperti waktu kita lahir baru. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, betul? Aku akan membuat engkau berhasil. Engkaulah kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Itulah janji Tuhan dalam setiap hidup kita para murid Tuhan. Dan itu yang Abraham alami, betul? Perjalanan kerohanian kita diibaratkan seperti sebuah perjalanan iman. Di tahun 2022 saya percaya gereja ini akan mengalami perjalanan iman yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Amin para murid Tuhan. Kita akan dibawa menjadi naik dan bukan turun. Dan saya percaya meskipun kesulitan sepertinya besar terjadi, tapi orang yang mengandalkan Tuhan tetap akan berjalan bersama Tuhan. Amin para murid Tuhan. Ya, jadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Cara kita menjalaninya dan cara kita memberi arti dalam perjalanan kita itu menentukan bagaimana kualitas dari perjalanan hidup kita. Amin para murid Tuhan. Respon kita terhadap apa yang kita alami dan lihat itu menentukan kualitas perjalanan hidup kita para murid Tuhan. Amin. Itu menentukan. Jadi respon yang kita keluarkan waktu kita melihat dalam perjalanan iman kita dan kita rasakan itu akan menentukan kualitas dari perjalanan hidup kita. Saya pernah para murid Tuhan naik mobil gitu, keluar kota gitu sama anak kantor gitu ya. Di jembatan layang yang baru itu kan dari Jakarta ya, menuju Jakarta itu kan ada kan, kalau kita naik dari Karawang Barat tuh naik ke atas itu ke jembatan layang. Itu tiba-tiba kecepatan cukup tinggi itu ya. Hampir 100 lah ya, kita lagi ngejar juga mau ketemu pabrik di Tangerang. Tiba-tiba itu ban belakang bocor para murid Tuhan. Bukannya bocor lagi kayaknya langsung meledak ya. Di sini ada barang saya tuh David ya di belakang yang tadi jadi soundman ya. Itu meledak gitu. Dan waktu meledak itu kebanting itu si mobil. Saya lagi itu ada di jembatan layang para murid Tuhan. Bayangin loh, kecepatan tinggi. Kalau saudara pernah lewat jembatan layang itu kan unik ya, dia gelombang-gelombang jalannya kan. Betul ya. Duk gitu. Itu ban belakang bas gitu. Pecah. Itu tiba-tiba setir saya mau kebanting saudara, ke arah yang berlawanan. Saya tahan Pak Mutan. Wah, saya tahan sekuat tenaga. Sambil dalam hati berdoa, Tuhan tolong gitu. Tiba-tiba mobil berhenti. Dan saya bisa arahin dia ke pinggir. Waduh. Waktu saya lihat itu saudara, kita berhenti di pinggir, saya lihat ke bawah. Tuh, tinggi juga ya betul. Bayangin kalau itu sampai saya banting
bantingan setir saya salah, terus saya jatuh ke bawah gitu kan, nggak lucu. Mungkin saya sekarang ini nggak dijadwal di kota, betul nggak? Mungkin saya udah ada di dunia lain, betul nggak? Sama Tuhan, betul nggak? Itu yang terjadi para murid Tuhan. Waktu saya mengalami itu, apa yang terjadi? Bisa aja saya takut, betul nggak? Bisa aja saya trauma, bisa nggak? Bisa para murid Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa itu, Tuhan kasih sukacita. Bisa ketawa-ketawa para murid Tuhan, bisa bercanda-bercanda. Lagi ngeganti ban bisa ketawa-ketawa. Wah, gila ini kalau telat dikit kita bisa bahaya ini, betul nggak? Tapi dikasih damai sejahtera sama Tuhan, kita ketawa-ketawa. Kita punya kekuatan yang baru, amin. Respon kita menentukan apa yang membuat kualitas perjalanan iman kita. Saudara mungkin bisa mengalami hal buruk dalam hidup saudara. Hal-hal yang mungkin itu begitu mengerikan bagi orang lain. Atau mungkin bagi diri saya sendiri. Saudara alami itu. Tapi sekali lagi respon kita itu bisa menentukan kualitas perjalanan iman kita, amin. Orang yang mengalami hal-hal yang buruk, waktu dia punya respon yang baik atas permasalahan hidup dia akan semakin kuat. Amin para murid Tuhan, dia akan menjadi orang yang kuat. Dan Tuhan bisa pakai orang itu untuk menyatakan kemuliaannya lewat hidupnya. Amin para murid Tuhan. Jadi percayalah, cara kita menjalani dan cara kita memberi arti dalam perjalanan kita menentukan bagaimana kualitas perjalanan iman kita. Amin. Nah, kita baca lagi Kejadian 12 ayat tadi kan satu kan kedua, sekarang ayat yang ketiga dan ayat keempat. Kita akan sama-sama belajar dari Bapak Abraham ya. Kejadian 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Saya suka dengan ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, amin. Biasanya kalau kita memberkati dan mengutuk itu lewat apa sih panca kita, saudara? Mulut, betul. Makanya di tahun depan, saudara, di tahun perjalanan iman kita, yang Tuhan inginkan adalah perhatikan perkataan kita. Karena perkataan kita adalah iman kita, betul. Jadi di tahun yang akan datang, di dalam sebuah perjalanan iman, perhatikan perkataan kita, karena perkataan kita adalah iman kita, betul. Seringkali kita sebagai manusia, kita mudah memperkatakan apa yang kita takutkan, betul? Aduh, kalau begini gimana nih? Omikron udah datang. Waduh, 5 kali lebih dahsyat, lebih cepat menyebar, betul? Di Inggris udah ada yang meninggal gara-gara Omikron. Waduh, begitu ngeri. Jangan-jangan nanti kita bisa kena. Indonesia bisa kolaps lagi. Waduh, takut, betul? Kita begitu mudah memperkatakan ketakutan kita, betul? Kita begitu mudah memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Kalau itu sering kita lakukan, hati-hati para murid Tuhan. Di dalam perjalanan iman, apa yang kita katakan, itu adalah iman kita. Betul? Jangan lagi memperkatakan apa yang kita takutkan. Amin. Jangan Bapak murid Tuhan, kita harus memperkatakan hal-hal yang baik dalam setiap hidup kita. Amin para murid Tuhan. Lalu yang kedua, seringkali kita memperkatakan hal-hal yang masuk di akal, yang rasional, yang terukur. Betul? Wah. Boleh sih para murid Tuhan, itu bisa membantu kita menjaga diri kita, betul, dari sebuah kesalahan. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh sesuatu yang hal-hal yang masuk di akal. Wah, harus begini, harus begitu. Kalau menurut para ahli harus begini, harus begitu. Jangan dulu ke gereja dulu, wah takutlah, diem di rumah aja, betul. Yang rasional-rasional kita terus perkatakan. Tapi yang Tuhan mau bagi setiap jemaat adalah kita memperkatakan perkataan iman. Amin. Kita harus berani memperkatakan perkataan iman. Sebesar apapun masalah kita katakan. Sekalipun Tuhan meninggalkan, orang-orang sekitarku meninggalkan aku tetap menaruh kepercayaanku kepada Tuhan. Amin. Sekalipun hidupku kurang, sekalipun hidupku mengalami keterpurukan, aku percaya Tuhan akan mengangkat aku dari lembah kelam ini. Amin para murid Tuhan. Sekalipun orang-orang meninggalkan aku, tapi aku percaya Tuhan akan menyembuhkan aku dari penyakitku. Kita harus mulai memperkatakan perkataan iman. Amin para murid Tuhan. Itu yang saya alami para murid Tuhan. Tahun 2020 saya pertama kali corona, saya harus keluar dari pekerjaan saya. Karena perusahaan kita kena dampaknya gitu. Perusahaan saya kan lagi itu orang Singapura ya para murid Tuhan. Jadi kena duluan dampak corona, akhirnya tim
kita bubar dulu aja. Waduh bubar, ini perusahaan kok bisa bubar. Kita stop dulu aja. Nah, akhirnya saya nggak kerja para murid Tuhan. Saya nggak kerja para murid Tuhan. Saya mengalami banyak kesulitan keuangan dalam hidup saya. Dan suatu waktu Tuhan bawa saya kepada pekerjaan yang baru. Saya gabung sama Tata dalam jual batu bara. Dan itu saya lihat Tuhan menuntun saya begitu luar biasa para murid Tuhan. Luar biasa loh. Waktu saya mulai memperkatakan perkataan iman. Kalau para murid Tuhan boleh main ke kantor gitu ya. Itu ada di tembok dekat depan saya duduk itu ada tulis. Tuhan akan menyertai saya. Tuh boleh main ke kantor di meja saya. Apapun yang saya perbuat pasti akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya pabrik ini pasti goal. Itu banyak perkataan-perkataan iman yang saya tulis di tembok-tembok kantor. Dan amazingnya para murid Tuhan, saya mengalami banyak perjalanan iman di mana saya dibuat terheran-heran. Amin para murid Tuhan. Ingat loh, di dalam perjalanan iman, perkataan kita adalah iman kita. Jangan memperkatakan apa yang kita takutkan, jangan memperkatakan hal-hal yang logis. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Waktu kita memperkatakan hal yang terukur dan logis, kita seperti mengecilkan peran Tuhan dalam hidup kita, betul? Kita punya Allah yang dahsyat. Berapa banyak di firman Tuhan, Tuhan membalikkan semua perkataan-perkataan dunia dengan mujizat yang luar biasa. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Amin para murid Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus punya perkataan iman. Amin para murid Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita buka di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Bukan hanya kita imani saja dan kita diamkan saja, tapi kepercayaan kita, iman kita harus kita perkatakan. Amin para murid Tuhan. Apa yang menjadi keterbatasanmu saat ini, perkatakan perkataan iman dalam hidupmu. Maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Amin para murid Tuhan. Ayo para murid Tuhan. Sudah sekian lama kita anak-anak Tuhan. Kita gak declare kuasa Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita mengalami kejatuhan kita pikir udah biasa aja. Padahal yang Tuhan mau adalah kita declare sama Tuhan. Tuhan aku percaya, aku pasti sembuh Tuhan. Tuhan aku percaya keluargaku pasti dipulihkan. Kapan terakhir kali kita berteriak kepada Tuhan. Dan kita minta perkataan-perkataan iman. Memperkatakan perkataan iman pada Tuhan. Kapan para murid Tuhan? Mungkin kita sudah lupakan waktu-waktu itu, amin. Dan hari ini kita harus kembali memperkatakan perkataan apa? Iman, amin. Perkatakan perkataan firman Tuhan. Nah kita baca lagi di Kejadian 12 lanjut. Di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi Abram ada lagi berjalan lagi para murid Tuhan. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yang ketujuhnya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tahukah para murid Tuhan, arti kata Sikem yaitu bahu. Amin para murid Tuhan. Jadi artinya apa? Abraham menaruh setiap beban hidupnya itu kepada bahu Tuhan. Amin. Dan hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin para murid Tuhan. Kalau kita baca di Matius 11 ayat 28-30 dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin para murid Tuhan. Perjalanan iman seharusnya adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Amin para murid Tuhan. Perjalanan iman seharusnya sebuah perjalanan yang menyenangkan. Karena kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada bahu Tuhan untuk meletakkan setiap beban kita. Amin para murid Tuhan. Ada bahu Tuhan para murid Tuhan. Di mana kita bisa meletakkan setiap beban hidup kita. Jangan memakai kekuatan sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan.
Saya ingat waktu itu ada ilustrasi ya, zaman-zaman SPK kan itu ya. Jadi kuk itu apa sih? Kuk itu seperti kita lagi bajak sawah, betul kan? Kita pernah lihat kan ada sapi kan, para murid Tuhan ya, sapi yang besar itu kan, dia pakai kuk itu diikat gitu kan, kayak bambu gitu gini. Nah, dia jalan kan, kayaknya udah kayak sapi belum perutnya. Itu kan, berjalan kan, wah kuk sapi. Nah biasanya para petani itu menaruh sapi yang besar, satu, yang kekuatan lebih besar, lalu dia menaruh sapi yang lebih muda untuk membantu membawa membajak sawah itu para murid Tuhan. Jadi yang satu badannya besar kayak saya gitu. Kan namanya Timo ya, Timo. Gitu. Satu lagi mungkin segede Bung Jati mungkin ya. Wah, jalan gitu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sapi yang muda itu ikut membajak sawah bersama-sama. Tapi sebenarnya yang paling banyak mengeluarkan tenaga yaitu sapi yang besar. Siapa namanya? Timo. Saya udah 88 kilo. Itu yang mengerikan ya para murid Tuhan ya. Maksudnya mengerikan perut saya. Itu yang luar biasanya. Tuhan pun seperti itu para murid. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kepadamu kelegaan. Amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan para murid Tuhan. Seharusnya perjalanan iman adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Karena apa? Karena kita nggak berjalan sendirian tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami perjalanan iman dalam setiap hidup kita, kita mulai stres, kita mulai khawatir, kita mulai merasa nggak nyaman hidup. Mungkin kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin para murid Tuhan. Gimana caranya saya bisa mengandalkan kekuatan Tuhan? Biasanya yang saya lakukan para murid Tuhan adalah saya tutup pintu kamar saya. Karena saya punya anak yang nggak mau diem, kadang-kadang saya tutup pintu mobil saya. Di situ saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya berlutut para murid Tuhan. Cuman modal apa? Dengkul. Betul. Berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya berdoa. Apakah saya langsung dapat jawabannya? Enggak. Tapi saya dapatkan damai sejahtera. Amin. Itu seperti Abraham. Waktu Tuhan katakan aku akan membawa engkau ke negeri yang besar. Tapi Tuhan, Abraham cuma bisa dirikan kemah. Kapan dapat negeri yang besar ini betul? Tapi dia tapi dia menaruh bebannya ke dalam bahu Tuhan. Makanya Tuhan bawa dia ke Sikem. Amin. Jadi perjalanan iman seharusnya adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Karena kita gak berjalan sendirian tapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Lanjut kita baca di Kejadian 12 ayat yang ke-8. Nah ini saudara, seru ya saudara ya. Abraham itu seru banget nih. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Tahukah para murid Tuhan arti kata Betel itu adalah rumah Tuhan. Di saat Abraham semakin mengenal Tuhan, ia membangun mezbah bagi Tuhan. Amin. Dan hanya membangun tenda bagi dirinya sendiri. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan kok Betel itu kan rumah Tuhan. Dia bangun mezbah buat Tuhan. Tapi kenapa dia cuma bangun tenda? Kenapa dia gak memikirkan untuk menetap di situ, betul? Kalau tenda itu berbicara apa? Sesuatu yang sementara, betul gak? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa seperti itu Tuhan? Saya dapat jawabannya di Ibrani 11 ayat yang ke-10, ayat yang 9 sampai 10 para murid Tuhan. Kita buka Ibrani 11 ayat 9 sampai 10. Waktu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan bawa saya kepada jawaban ini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah ini alasannya, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Kalau minggu lalu Katias bagikan apa? End of me, betul? Jadi bukannya hanya Tuhan ikut kita, tapi Abraham mau mengikut Tuhan.
dia selalu bersiapkan dirinya dengan sebuah tenda. Sebab dia percaya Tuhan akan membawa dia terus kepada sesuatu yang besar. Amin. Perjalanan iman adalah sebuah perjalanan di mana kita enggak boleh melekat dengan dunia ini para murid Tuhan. Jangan biarkan diri kita nyaman dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena apa? Karena Tuhan ingin terus membawa kita kepada perjalanan iman yang lebih besar dari yang kita alami saat ini. Amin para murid Tuhan. Kita harus punya mental seperti Abraham. Waktu kita kehilangan sesuatu, jangan kita terikat dengan hal yang hilang itu. Tuhan akan bawa kita ke sesuatu yang baru. Amin para murid Tuhan. Makanya Abraham menunggu untuk membuat kota karena dia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jangan hanya kita inginkan Tuhan ikut kita, tapi kita harus mengikut Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas setiap kita. Amin. Di tahun 2022, jemaat di tempat ini akan mengalami terobosan demi terobosan yang baru bersama Tuhan. Amin. Akan mengalami pemulihan yang baru bersama Tuhan. Akan mengalami suatu yang dahsyat bersama Tuhan. Amin para murid Tuhan, percaya oleh. Amin para murid Tuhan. Perjalanan iman adalah sebuah perjalanan di mana kita tidak boleh melekat dengan dunia ini. Apa yang melekat dalam hidup kita saat ini? Kita harus tanggalkan itu. Kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan ingin membawa kita kepada perjalanan iman yang lebih besar. Amin. Kalau kita mengalami kehancuran, kita harus punya prinsip seperti prinsip pom bensin. Apa para Tuhan? Kita mulai dari nol, betul. Kalau kita ngisi bensin, tukang bensinnya ngomong apa? Dari nol ya Pak? Oke. Kalau kita tahun 2021 ini kita mengalami banyak kehancuran. Mungkin hati kita hancur. Mungkin kita punya pengalaman yang kurang baik. Tapi Tuhan katakan, kita mulai dari nol lagi bersama aku. Amin. Karena aku punya sesuatu yang baru yang akan datang. Aku persiapkan dalam setiap hidupmu. Termasuk gereja ini para murid Tuhan. Tuhan akan pakai gereja ini kepada pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah kita rasakan. Amin. Apa yang belum pernah kamu pikirkan, aku kerjakan itu kata Tuhan. Amin para murid Tuhan. Jadi percaya kita akan punya perjalanan iman yang besar. Amin. Nah lalu kita buka di Kejadian 13 ayat yang ke-18 tentang kisah Abraham ya. Kejadian 13 ayat yang ke-18. Nah, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saya akan bercerita latar belakang dari ayat yang ke-18 ini para murid Tuhan. Seperti yang kita ketahui Abraham dan Lot itu kan pergi bareng-bareng bersama-sama betul. Tapi karena Lot punya anak buah yang banyak, Abraham punya hamba yang banyak, sering bertengkar. Makanya kata Abraham, Lot udah kamu mau kemana? Aku ikutin lah, nanti kamu ke kiri, aku ke kanan lah. Bahasanya gitu ya para murid Tuhan ya. Tiba-tiba Lot itu waktu disuruh milih sama Abraham, Lot itu agak kurang tahu diri sebenarnya para murid Tuhan. Betul kan? Seharusnya dia hormat sama Abraham betul. Tapi dia malah memilih tanah yang lebih baik. Dia lihat lembah Yordan tuh kayaknya lebih baik. Dia pilih lembah Yordan. Akhirnya Abraham itu dapat yang namanya apa? Hebron betul. Makanya di ayat yang ke-18 dikatakan sesudah Abraham sama Lot udah bagi tempat gitu. Lot tanah yang terbaik, yang subur, yang enak kelihatannya. Abraham itu tanah yang sebaliknya para murid Tuhan. Lalu dikatakan sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Tahukah para murid Tuhan arti kata Hebron yaitu damai sejahtera. Amin. Di mana kita diajarkan untuk tidak mempertahankan hak kita, tetapi memilih untuk tetap percaya. Amin para murid Tuhan. Hebron itu artinya damai sejahtera. Tetapi secara fisik Hebron itu adalah daerah yang kurang baik. Tetapi di sanalah justru Abraham tinggal dan menetap. Justru di daerah Hebron Abraham tinggal dan menetap. Di Hebron ia mengalami kelimpahan dan perlindungan dari Tuhan. Amin. Kalau saat kita mengalami tahun yang kurang baik, kita seperti mengalami Hebron dalam hidup kita. Jangan lari dari Tuhan. Kita harus tinggal dan menetap bersama Tuhan. Amin para murid Tuhan. Di tahun 2022 kita harus tetap tinggal dan melekat bersama Tuhan. Sekalipun nanti kita mungkin akan melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang kurang baik terjadi, kita harus tinggal dan melekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan bawa kita kepada
kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya ingat perkataan Daud di Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 dikatakan, Mazmur 91 ayat 14-15 dikatakan seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin para murid Tuhan, itulah janji kita. Janji Tuhan atas setiap hidup kita. Amin para murid Tuhan. Waktu kita melekat sama Tuhan di tahun depan, masalah sesulit apapun, Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin para murid Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pemain musik untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Tahun 2021 mungkin tahun yang berat para murid Tuhan. Amin. 2020, 2021, corona ini begitu banyak merenggut apa yang kita miliki. Bukan hanya fondasi yang kita bangun dalam kehidupan kita, keuangan kita, atau mungkin keluarga kita. Corona begitu banyak merenggut. Tapi janji Tuhan hari ini adalah kita harus tetap tinggal dan melekat bersama Tuhan. Amin para murid Tuhan. Percayalah, apa yang engkau alami, itu akan membawa engkau kepada pengalaman baru bersama Tuhan. Amin. Itu akan membawa engkau menjadi orang yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Amin para murid Tuhan. Itu akan membuat engkau menjadi orang yang tetap teguh kepada iman kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita, anak. Saya sering lihat anak saya Sion itu. Dia itu terlalu asik sama handphone, main gitu. Tiba-tiba saya ambil handphonenya, dia nangis para murid Tuhan. Papa jahat, papa jahat. Tapi saya tetap lakukan itu para murid Tuhan. Sehingga dia punya pengalaman. Dia harus taat sama kata papahnya, betul? Waktu dia nakal, saya pernah pukul dia. Saya pernah marahi dia. Mungkin itulah hari di mana dia melihat papahnya adalah sosok yang paling jahat. Tapi saya percaya suatu saat nanti ketika dia mulai mengerti, dia akan bilang, "Papa, kau baik. Kau ternyata gak pernah meninggalkan aku, Papa." Betul? Para murid Tuhan. Kalau tahun kemarin kita banyak sekali diizinkan Tuhan untuk mengalami hal yang kurang enak terjadi. Bahkan mungkin memikirkannya saja takut. Tapi malah mengalami, betul? Ini tahun yang berat para murid Tuhan. Tapi yang Tuhan katakan adalah tetap melekat dan tinggal bersamaku. Amin para murid Tuhan. Karena waktu kita melekat dengan Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan. Amin para murid Tuhan. Yuk sama-sama datang pada Tuhan. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Setiap yang terjadi dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan. Bahwa apa yang terjadi ya Tuhan. Itu membawakan kebaikan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari dengan imanmu katakan, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Mari panggil nama dia Bapa. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan
kehendak-Mu terjadilah. Mari bangkit berdiri para murid Tuhan, datang kepada Dia. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bimbing kami Tuhan, bila jalanku dalam terang firman-Mu. Kami nggak tahu Tuhan, kami harus berjalan kemana Tuhan. Ajar kami berserah Tuhan, serah hanya padamu. Mari angkat tanganmu, kita panggil Bapa kita saudara. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, ini iman kami. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup, Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Mari katakan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Apa yang kau pikir terasa mustahil terjadi dalam hidupmu saat ini. Apa yang kau pikir itu tidak mungkin terjadi dalam hidupmu saat ini. Mungkin rasional, logika manusia mengatakan itu tidak pernah terjadi. Mungkin ketakutanmu mengatakan itu gak pernah terjadi Tuhan. Aku terima keadaanku Tuhan. Mungkin aku gak dikasih mujizat oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hidupmu. Jangan pernah engkau berhenti berharap. Perjalanan iman yang kubawa adalah perjalanan iman di mana kau mengalami kemenangan demi kemenangan. Di mana ketika kau mengalami masalah, ada kuat tanganku yang bekerja dalam hidupmu anakku. Di situ engkau akan melihat, sehingga kau terheran-heran, bahwa aku adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Mari jangan takut. Tahun depan, aku akan bawa engkau kepada perjalanan iman yang luar biasa bersama aku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan saat ini ya Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar bagi kami untuk berharap, sekalipun kami berusaha dengan cara apapun namun tidak pernah kami alami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, itu nyata dan hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita para murid Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua, semangat, firman Tuhan hari ini luar biasa, amin. Oke, berikan tepuk tangan untuk firman-Nya yang sudah turun di tengah-tengah kita. Saya sangat-sangat diberkati sekali oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat Timo yang sudah
menyampaikan pesan ini dan saya tahu ini bukan pesan yang mudah untuk dibagikan karena kita sedang berada di suatu masa yang rasanya semuanya serba mustahil, tapi saya sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini kalau Tuhan mengingatkan kita kembali untuk hidup dengan iman, ya, untuk kita terus memperkatakan bukan ketakutan kita tetapi apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dan juga apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara semua, juga semua murid-murid Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah, yuk sama-sama kita memasuki tahun 2022 bukan dengan ketakutan, tetapi kita percaya kalau firman-Nya sudah turun di tengah-tengah kita, kita harus menghormati firman itu, kita pegang firman itu sebagai satu kekuatan untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di 2022. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, berikut ada beberapa buah pengumuman yang akan saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, mari saya mengajak semua murid-murid Tuhan, juga termasuk saudara semua yang hadir di tempat ini, juga saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Ayo sama-sama kita ikuti doa ya secara korporat yang masih kita lakukan secara virtual ya melalui aplikasi Zoom, yaitu pada hari Jumat ini malam Natal 24 Desember. Saya rasa tidak ada momen yang lebih spesial kalau kita bisa bersama-sama berdoa di malam Natal 24 Desember ini. Breakthrough prayer hari Jumat jam 7:30 malam. Jadi ayo saudara sama-sama gabung hari Jumat ini di Breakthrough prayer jam 7:30 malam. Dan hari Sabtu menara doa ya, ini juga tepat pada tanggal 25 Desember. Ayo sama-sama kita ikuti juga doa pada hari Sabtu pukul 10 pagi dan kedua-duanya dilakukan melalui aplikasi Zoom. Oke, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara semua, saya sangat senang sekali bahwa masih ada di antara saudara yang tetap setia menabur ya di masa-masa yang sulit ini. Dan itulah memang yang bisa menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara semua. Ya, dalam pengalaman perjalanan iman saya dengan Tuhan, kalau saya melihat mulai berkurang ya buah-buah dalam finansial di keluarga saya, maka langsung memori iman saya itu berkata tidak akan ada yang bisa dituai kalau tidak ada yang ditabur. Ya, jadi memang ada bagian manusia dalam tanda kutip, juga ada bagian Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata Apolos atau Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, saya mengajak ayo jemaat semua kita tetap setia untuk melakukan persembahan juga persepuluhan, karena barang siapa yang menabur dia akan menuai. Ya, nah jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk hari ini kita beribadah. Ya, ayo kita berikan persembahan kepada Tuhan, juga kita kembalikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian yang menceritakan bahwa waktu mereka setia menabur, hidup mereka nggak pernah berkekurangan. Di sini ada saudara yang mengalami hal itu, di rumah ada, saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Dan minggu ini atau pekan depan kita akan sama-sama merayakan Natal, dan tidak ada yang momen yang lebih baik lagi selain kita juga boleh sama-sama memberikan persembahan Natal. Ya, minggu lalu sudah diinformasikan juga, sudah di-sounding juga kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk kita memberikan persembahan Natal. Ya, hari ulang tahun Yesus ya. Natal itu kan sebetulnya bicara tentang kelahiran Yesus ya, tentunya kita yuk sama-sama berikan persembahan Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk yang hadir secara onsite, saudara bisa memberikannya melalui amplop persembahan Natal. Kalau saudara belum terima, saudara bisa minta kepada Aser. Kalau saudara belum mempersiapkannya minggu ini, saudara boleh membawanya di ibadah perayaan Natal minggu yang akan datang. Atau kalau saudara yang ingin memberikannya melalui transfer, saudara bisa melihat nomor rekening BCA yang tercantum di Warta Jemaat Digital. Atau saudara juga bisa melihat di layar saat ini nomor rekening BCA untuk persembahan Natal. Dan Bapak Ibu Saudara semua, untuk yang melakukan secara transfer, mohon untuk boleh diberikan keterangan persembahan Natal. Sehingga nanti tim keuangan bisa menyusun laporan keuangannya dengan baik ya. Jadi bisa jelas mana yang persembahan Natal, mana yang persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya. Dan juga untuk kolekte pada hari ini juga bisa diberikan melalui
QR Code OVO ya yang ada di layar Bapak Ibu Saudara semua. Jemaat Bandung City Blessing adalah jemaat yang senang menabur, amin. Karena itu saya percaya kalau tadi firman-Nya sudah turun di tengah-tengah kita saudara, ayo dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan apa yang tidak bisa kita pikirkan dan bayangkan. Memang waktu mau menabur, memang waktu mau memberi rasanya ngeri-ngeri sedep. Tapi saudara saya selalu berpikir begini, cuman satu cara untuk mematahkan dari roh cinta akan uang. Saudara mau tahu lepas dari roh cinta akan uang bagaimana caranya? Menabur. Karena waktu saudara menabur itu di hati saudara tuh kayak ada apa ya, sayatan-sayatan. Wah perih gitu ya. Wah saya senang saudara kalau ngerasain begitu. Kalau saudara belum ngerasain perihnya berarti kurang besar memberinya. Iya betul nggak? Ya tapi kalau sudah, waduh waktu ngasih tuh kerasa gitu. Waktu sudah pencet gitu nomornya ya di rekening saudara. Aduh kata Tuhan lebihin nolnya. Aduh Tuhan sakit Tuhan. Gak apa-apa. Tapi waktu Tuhan lihat saudara udah gak cinta lagi sama uang. Saudara cintanya cuma sama Tuhan. Tuhan akan percayakan lebih lagi buat hidup Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Karena akar kejahatan tuh cinta akan uang. Jadi berkat finansial itu tidak akan diberikan kalau kita masih cinta akan uang. Saudara yang di rumah, saudara yang tempat ini siap sama-sama praktek untuk kita memberi di tahun ini, amin. Oke, yang siap menabur berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan selama pekan-pekan ke depan saudara kita masih dalam suasana Natal. Jadi saya juga mengajak setiap Kersel juga ayo semuanya tetap semangat Kersel. Saudara yang belum ikut Kersel juga ayo gabung dengan Kersel. Karena sebetulnya ikut Tuhan itu artinya kita masuk ke dalam kelompok-kelompok tubuh Kristus ini ya. Nah pekan-pekan ini semua Kersel rata-rata akan melakukan Natal Kersel atau Kersel Christmas. Nah buat Kersel-Kersel yang melakukan pertemuan onsite atau bertemu tatap muka, saya ingatkan sekali lagi mohon untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi kalau sampai ada makan-makan ya, gitu jangan sampai terlalu lama buka masker. Jadi pilihlah menu-menu makanan yang tidak harus lama dimakannya. Jadi saudara bisa makan dengan cepat dan langsung tutup lagi maskernya. Ya silahkan saudara untuk berinteraksi, untuk ngobrol-ngobrol ya itu tidak masalah. Tetapi yang paling berbahaya itu waktu masker dibuka. Jadi mohon sekali lagi saya ingatkan tetap jaga protokol kesehatan dalam merayakan Natal di setiap Kersel-Kersel. Nah ini dia yang paling kita tunggu-tunggu Bapak Ibu Saudara semua. Minggu depan 26 Desember kita akan sama-sama melakukan perayaan Natal dengan tema bersinar. Ya, kalau bahasa kekiniannya glowing. Ya, jadi kita akan memasuki 2022 ya seluruh City Blessings Indonesia juga worldwide ya dari apostle kita Pastor Paul Tan kemarin di pertemuan Relation Summit menyatakan bahwa 2022 City Blessing Movement akan memasuk tahun yang bersinar dan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara semua tangkap janji Tuhan ini. Kita percaya dari firman Tuhan yang sudah turun dari minggu demi minggu juga saya mulai merasakan bahwa memang Tuhan sedang membawa kita ke season yang baru, ke musim yang baru. Jadi jemaat semua mari tangkap pesan firman Tuhan minggu yang akan datang. Pastikan saudara bisa mengikutinya. Kalau sudah online jangan ikuti rekamannya, artinya nggak langsung live streaming ya. Jadi 9.30 saudara siap-siap walaupun di rumah jangan ikuti perayaan Natal pakai baju apa ya? Ya, saudara tahu sendiri yang saya maksud. Dan saudara yang mau hadir di gedung, karena kita masih dalam pembatasan kuota, ya kita tetap taat kepada aturan pemerintah. Jadi kita hanya menyediakan kuota sebanyak 120 kursi, ya 120 kursi. Bapak Ibu Saudara semua jangan khawatir, semuanya tetap dibuat berjarak, ventilasi juga tetap semua pintu kita buka. Jadi semuanya tetap dalam kondisi sangat-sangat low risk ya untuk terjadi adanya penularan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang hendak mendaftar segera daftarkan. Karena saya dengar infonya dari tim Satgas Covid sudah banyak yang daftar untuk ibadah minggu yang akan datang. Tapi saya percaya masih ada kuota. Saudara ayo hari ini juga langsung daftar. Saudara juga yang hari ini hadir, yang mau hadir lagi minggu yang akan datang langsung daftar. Dan buat saudara yang di rumah jangan lupa untuk hadir. Ikuti secara online dengan semangat, dengan sukacita Natal jam 9
9.30 pagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, pastinya dukung, doakan juga supaya minggu yang akan datang, khususnya saudara yang mengikuti online, jaringan internet minggu yang akan datang baik, tidak seperti minggu ini ya. Jadi minggu yang akan datang kita bisa live streaming bersama-sama jam 9.30 pagi. Dan untuk orang tua semua, jangan lupa kita akan ada ibadah anak ya, atau mungkin kalau sudah mengikuti secara rekaman hari ini, tadi jam 11 siang ibadah anak sudah premier di channel YouTube Bandung City Blessing. Wah, saya sangat senang sekali anak-anak di Bandung City Blessing juga kemarin kita sama-sama merayakan Natal saudara di Panti Asuhan Rumah Pengharapan. Wah, saya suka cita sekali, anak-anak di sana diberkati, anak-anak juga yang di rumah diberkati. Terima kasih buat papa mama semua yang sudah setia sama-sama membantu kami untuk bisa menyelenggarakan ibadah Natal pada hari Sabtu 18 Desember. Dan tentunya hari ini juga papa mama yang belum ibadah, maksud saya melakukan ibadah anak, ayo sama-sama ibadah anak dengan anak-anaknya ya. Ya, dengan anak-anaknya pasti ya. Juga semua yang di sini nanti pulang anak-anaknya juga ayo sama-sama ajak untuk ikut beribadah anak. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara semua, mungkin yang tanpa sengaja tapi saya percaya itu disengaja oleh Tuhan sehingga saudara bisa tiba-tiba masuk ke channel YouTube Bandung City Blessing dan mengikuti ibadah pada hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang tadi sudah turun juga menjadi berkat buat saudara. Karena itu saudara pastikan untuk bisa terus mengikuti pesan-pesan firman Tuhan melalui ibadah bersama-sama dengan Bandung City Blessing. Ya, juga saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube Bandung City Blessing. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, sharekan juga ibadah hari ini. Dan jangan lupa untuk tuliskan komen, apa sih pesan firman Tuhan yang saudara dapatkan di ibadah hari ini. Oke, itu aja pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan Yesus sangat memberkati. Haleluya, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan lagi ibadah kita saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi dia. Semua katakan lebih lagi saudara. Haleluya. Yuk sama-sama angkat kedua tangan kita saudara. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great. Mari murid-murid Tuhan, sebelum kita pulang angkat hatimu, angkat pujianmu bagi dia. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great our God, and always say how great is our God. Yuk sekali lagi sama-sama angkat kedua tangan kita. How great is our God, how great is our God. Sing with me. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat terus kebesaran-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus, is our God. All we see and all we see how great. All we see how great and all we see how great. And how great. Sekali lagi. And all we see how great is our God. Ini perkataan iman kami Tuhan, ini yang kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Setiap murid-murid-Mu Tuhan yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang akan Tuhan menyaksikan Tuhan ibadah ini, kami percaya kami akan bangkit
menjadi terang di dalam nama Yesus. Kami akan terobos ya Tuhan setiap kehidupan kami bersama dengan Engkau. Melihat perkara yang ajaib dan besar di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Punya Allah yang besar seperti Engkau. Punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah saat ini. Untuk kebenaran firman-Mu. Untuk Tuhan apa yang kami boleh alami dan kami boleh terima saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membukakan setiap jalan bagi setiap kami untuk kami boleh melewati ya Tuhan masa-masa hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami akan menutup tahun ini dengan sukacita yang daripada Engkau. Terang-Mu bersinar atas setiap kami Tuhan. Atas setiap rumah tangga. Atas setiap ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan. Akan setiap bisnis-bisnis yang dilakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Allah. Kami mengucap syukur. Di dalam gereja-Mu ini Tuhan kami percaya. Sinar terang-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ibadah demi ibadah yang kami lakukan. Bahkan minggu depan kami akan ternyata Tuhan mengadakan perayaan Natal. Kami percaya Tuhan kami sambut dengan sukacita. Pekerjaan besar Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Abah. Kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Timo Tuhan. Bila Kau Tuhan terus pakai hamba-Mu ini. Untuk terus Bapa sinarnya Engkau nyatakan Tuhan terus menjadi dampak yang luar biasa. Tuhan Engkau Allah yang mengasihi hamba-Mu ini. Juga keluarganya. Kami percaya pemeliharaanmu yang terbaik. Tuhan terus nyatakan. Berkati apa yang dikerjakan. Apa yang Tuhan dilakukannya. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga bawa Gembala senior kami Pastor Yeli ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan untuk boleh membawa umat-Mu di tempat ini. Maupun yang dimanapun Tuhan mereka boleh Tuhan dikembalakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu. Kekuatan baru senantiasa Tuhan. Untuk terus ada antusias. Untuk terus Tuhan ada Tuhan kekuatan yang Tuhan luar biasa. Untuk boleh mengimpartasikan berkat yang daripada Engkau. Urapi terus Tuhan hamba-Mu. Bersama dengan suaminya, anak-anaknya Tuhan. Juga Bu Yusuf. Juga anak Tuhan, bila pemeliharaan daripada Engkau yang berkat yang terbaik Tuhan nyata atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga benar kemuliaan-Mu boleh kami saksikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati juga negeri dan bangsa ini. Kota Bandung Tuhan di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Penuh dengan berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu, pemeliharaan-Mu nyata atas negeri bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami sambut dengan sukacita berkat-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bersorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu para murid Tuhan. Terimalah saat ini roh yang menyala-nyala daripada Tuhan. Apapun yang kau perbuat, Tuhan akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Sehingga perbuatanmu akan dibuat berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan Tuhan akan menyertai, Roh Kudus akan terus memberikan hikmat yang baru dalam setiap hidupmu. Sehingga kau mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih, mari engkau sudah menerima dan percaya. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.